penglihatan. Astagfirullahaladzim. Kuman siapa? Kumbang. Oh, kumbang macam kumbang. Macamnya Mas Hendro. Ya. Balik ya. Balik. Itu sebagian kisah yang dialami Mas Hendro ya? Ya. Berarti kisah-kisah lainnya masih ada? Kejadian-kejadian di luar nalar ketika menguburkan jenazah? Kalau untuk menguburkan sih yang hal-hal seperti tadi aja. Tapi sosok yang di dalam makam itu tahu-tahu tuh lidahnya tuh menjulur dari ini perut, matanya melotot, sampai semua yang ada itu saya, Mamat, dan salah satu pihak keluarga tuh kaget semua. Mat, bisa gue Mat? Iya. Beberapa hari kemudian saya mendengar dari salah satu keluarga bahwa selama ini Mamat ini pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Kembali Mang Ei dan tim hadir di malam hari ini di sela-sela waktu ngantuk Anda ya. Jadi sebelum ngantuk Anda harus nonton dulu nih kisah nyata yang selalu ditampilkan oleh Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Malam hari ini sudah ada di depan kita Pak Hendro. Pak Hendro adalah seorang penggali kubur dulunya dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Hari ini Pak Hendro akan berkisah tentang pengalamannya ketika menguburkan jenazah. Banyak kejadian-kejadian ganjil yang dirasakan atau dilihat oleh Pak Hendro, bahwa siksa kubur itu ada. Begitu Pak Hendro ya. Nah, pada video kali ini Mas Haris akan melakukan eksplorasi tempat di mana Pak Hendro bekerja, yaitu sebagai penggali kubur yang konon banyak penampakan-penampakan yang ganjil di sana. Kita undang dulu nih Mas Haris Malam Mencekam Explore. Jadi sobat yang belum berkunjung ke Malam Mencekam Explore, jangan lupa setelah menonton video ini wajib berkunjung. Di sana ada Mas Haris. Mas Haris, coba ngobrol dengan Pak Hendro nih, apa yang terjadi di pemakaman tersebut. Oke. Pak Hendro, sebelumnya saya mau nanya, selama menggali kubur itu di sana pernah nemuin sosok apa gitu? Sosok tuh seperti ya semacam perempuan cantik, ada yang perempuan juga yang wajahnya itu berdarah-darah, terus ada sekelebatan tinggi besar yang ya berbulu hitam lah, ada yang seperti itu. Ya itu yang saya lihat. Nah, misalkan ini nih misalkan ya Mas, kalau saya
eksplor ke sana aman ya berarti ya? Bisa gitu maksudnya? Bisa. Bisa ya? Oke, bisa. Nanti kita akan coba eksplor ke sana. Kita akan coba eksplor lokasinya ya. Iya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana nantinya ya. Oke. Nah, ini dia kaosnya yang nanti kita akan bagikan. Pokoknya pantengin terus channel Malam Mencekam Explore karena nanti kita akan explore lokasinya, bagaimana, apakah ada eksistensi dari makhluknya itu sendiri ya Sobat MM ya. Oke, baik, terima kasih Mas Haris dari Malam Mencekam Explore. Jangan lupa setelah mendengarkan kisah dari Pak Hendro untuk langsung berkunjung ke channel Malam Mencekam Explore, di mana ketegangan akan terjadi ketika Mas Haris melakukan eksplorasi. Kita ke Pak Hendro. Assalamualaikum Pak Hendro. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Hendro ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Pak Hendro usianya berapa sekarang? Sekarang 50 tahun. Pas 50 tahun ya? 50 tahun. Profesi sekarang ini apa? Serabutan. Serabutan. Iya. Jadi sudah enggak menjadi penggali kubur ya? Udah enggak. Udah enggak, hanya 4 tahun itu tadi. Iya. Pak Hendro bisa ceritakan kisah nyatanya kepada kita? Iya. Boleh. Bagaimana seramnya ketika menjadi penggali kubur? Silakan. Pada tahun 2010 kondisi keadaan saya ataupun rumah tangga dalam keadaan kacau, kalut, semuanya serba, pokoknya kalau dibilang itu ya ruwet. Dan sekitar 5 bulan ataupun kira-kira 6 bulan tuh saya hidupnya menganggur ya, karena tidak ada pekerjaan tetap. Ketika istri saya itu membentak saya, memarahi saya habis-habisan karena masalah saya tidak punya pekerjaan, sedangkan istri sendiri hanya bekerja sebagai tukang cuci. Dalam suatu keadaan kondisi seperti itu ya, akhirnya sampai istri saya itu ngomong, "Pak, sekarang bagaimana kehidupan kita? Masa Bapak tidak tahu? Kita dulu tidak punya apa-apa. Bapak kan tahu sendiri. Saya sebagai tukang cuci yang tidak seberapa gajinya. Belum juga anak. Anak saya punya 3. Dan saya cuma bisa diam dan diam. Cuma bisa mengangguk dan mengangguk. Karena apa yang harus saya lakukan pada saat itu?" Istri saya ngomong lagi, "Pokoknya Ibu tidak mau tahu. Bapak harus cari kerjaan. Bapak sudah lama menganggur, Pak. Bapak tidak kasihan sama saya, tidak kasihan sama anak-anak yang butuh makan, butuh bayar sekolah." Akhirnya saya pun mau tidak mau ya pergi mencari pekerjaan yang terbenak dalam hati saya, pikiran saya. Apapun pekerjaan itu saya ambil, dan tidak membawa uang sepeser pun waktu itu. Haus, dahaga, lapar, stres. Akhirnya saya pun duduk di emperan. Entah pikirannya udah kosong. Saya cuma bisa terdiam dengan pikiran kosong. Apa yang harus saya lakukan? Selama 6 bulan saya menganggur. Beginikah cara Allah menguji hambanya? Itu yang menjadi pemikiran saya waktu itu. Tolong ya Allah, saya butuh pekerjaan. Apapun pekerjaannya akan saya terima ya Allah.
batin saya itu berkata seperti itu. Tidak berapa lama ketika siang itu terdengar suara azan, tergetuk hati saya untuk melakukan sholat duhur. Ketika sholat, saya pun berdoa, memohon dengan rasa sedih, mengharap belas kasihan pada Allah. Entah kenapa tiba-tiba saja dalam pikiran saya ini terngiang-ngiang seorang kawan lama saya, kawan SMA waktu itu. Karena waktu pada saat itu memang saya bersahabat dengan kawan itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba setelah sholat itu kok ada terngiang-ngiang nama itu, Mamat. Ya. Saya harus menemui di mana rumah Mamat itu. Apakah masih rumah yang dulu? Ya, sudahlah. Yang penting saya mencoba untuk ke rumah dia. Akhirnya dengan langkah yang penuh harap, saya mendatangi rumah Mamat dan alhamdulillah rumah Mamat masih seperti yang dulu. Walaupun perjalanan waktu itu sekitar setengah jam ditempuh dengan jalan kaki. Ketika saya sampai, kebetulan Mamat lagi ada di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Mamat kan? Kamu Hendro? Iya. Masa kamu lupa sahabat kamu? Akhirnya berdua itu berpelukan. Senang sekali. Saya terharu. Kamu kemana saja, Ndro? Sudah bertahun-tahun saya mencarimu. Ya, saya juga baru tahu ini, saya baru terpikir kalau saya punya sahabat seperti kamu. Udah, masuk. Kita minum dulu. Tentunya kamu haus dan lapar bukan? Ayo sekalian nih, mumpung istri saya tuh masakan enak. Selesai makan, saya tidak senang seperti tadi. Ya senang hanya biasa-biasa ketemu dengan, tapi pikiran saya masih tertuju pada lamunan saya tadi. Sehingga Mamat menegur. Dok, saya perhatikan kok kamu kayaknya ngelamun aja. Ada apa sih? Ya, saya lagi ada masalah. Masalah apa? Coba utarakan. Apa masalahmu? Saya pun ya ngomong lagi. Sebenarnya sih tujuan saya kemari ya minta tolong sama kamu, Mat. Ya barangkali kamu ada kerjaan buat saya. Mendengar seperti itu, Mamat seperti tidak percaya dengan ucapan saya. Dulu kamu kerja, saya nganggur. Ya itu kan dulu, Mat. Tapi kan sekarang udah berubah. Ya udahlah. Sekarang ceritain lagi. Apa? Kalau kamu nganggur tuh, kenapa bisa nganggur seperti itu? Seperti tadi yang saya katakan. Roda itu berputar. Kadang dia di atas, kadang pun naik. Iya sih. Ya udah sekarang aku sih terus terang aja nih ya sama kamu, Bro. Aku sekarang kerja jadi tukang penggali kubur. Hah? Yang bener? Kok kamu malah gak percaya? Ya maksud saya sih, saya pengen kerja yang lain lah. Kalau selain di penggali kubur. Emang kenapa? Toh sama aja kerjanya halal kok. Ya udah sekarang gini aja dah. Kamu pikir-pikir aja dulu. Besok kamu kesini lagi, ya. Ya udah. Akhirnya saya pulang. Keesokan harinya setelah berpikir-pikir,
saya memutuskan untuk menerima tawaran Mamat menjadi penggali kubur. Di hati saya masih tidak terima, tapi bagaimana lagi, itu keadaan terpaksa. Saya pun mendapat job berdua dengan Ki Mamat menguburkan seorang ibu-ibu. Kebetulan waktu itu sore hari. Ya, setelah mengubur, rasa capek itu ada pada diri saya. Mamat pun bilang, bagaimana? Enak gak kerja di sini? Ya, enak gak enak lah. Yang penting ya saya lakoni dulu. Ya udah. Kamu terus saja, jangan kapok. Katanya kamu mau cari uang. Hari berikutnya, Mamat memberitahukan kalau ada jenazah yang harus dikuburkan pada malam hari. Otomatis saja, saya pun kaget. Mau tidak diterima ya, nanti saya tidak punya uang. Ya kan? Ya sudahlah. Tapi walau belum terima ada rasa takut. Tapi sudahlah, gak apa-apa. Setelah Isya, saya pun menggali lubang tanah kuburan berdua dengan Mamat. Tapi entah kenapa kok tiba-tiba saja kok ada rasa merinding di dalam tubuh saya. Mat, kamu merasakan nggak? Kok seperti merinding di badan saya? Udahlah, kamu jangan punya pikiran seperti itu. Udah lanjutkan saja kamu menggali. Pada saat seperti itu saya tetap menggali, tapi dicampur rasa takut. Saya tidak fokus. Ya karena ada suara-suara yang membuat bulu kuduk saya itu merinding. Belum lagi suara angin yang berdesir, yang lain dari biasanya. Tapi saya melihat Mamat biasa-biasa saja. Akhirnya sedikit demi sedikit penggalian sudah mulai selesai. Kenapa tiba-tiba mata saya itu tertuju pada salah satu makam. Waktu itu kalau tidak salah itu pohon Kamboja. Nampak di situ di bawah pohon Kamboja itu ada seorang perempuan melambai-lambaikan tangannya. Seolah-olah dia menyuruh saya untuk menghampiri dirinya. Saya kaget. Mat. Itu ada perempuan. Mana? Itu yang gak jauh dari kita. Masa sih? Itu di bawah pohon Kamboja. Gak ada. Itu karena halusinasi kamu saja. Benar. Tuh. Udahlah, jangan pikirin itu. Akhirnya saya tidak melihat perempuan itu. Fokus saja melihat ke arah lain. Ketika melihat ke kanan, nampak lagi makhluk bertubuh tinggi besar, berbulu hitam, sudah berada di tak jauh dari hadapan saya itu. Matanya merah, ininya ada taring. Nah, pada saat itu saya tambah takut lagi. Mat, itu ada lagi. Apa? Itu besar. Saya semakin takut. Udah. Kamu jangan terbawa halusinasi seperti itu. Udah. Kamu banyak istighfar. Astagfirullah, saya nunduk. Sambil baca-baca, akhirnya saya udah mulai reda. Dan setelah para iring-iringan jenazah datang itu, saya dan Mamat sudah menguburkannya dengan hati lega. Walaupun ada perasaan takut,
Karena terus terang aja saya orangnya penakut dari dulu. Tapi kenapa kok melihat Mamat itu biasa-biasa aja ya. Walaupun takut, dia tidak setakut saya. Selesai menguburkan itu ya sekitar pulang jam 10 malam. Beberapa hari kemudian saya pun mendapat job lagi, ya bapak-bapak lah. Kebetulan itu siang hari. Pada saat saya ngubur ya gali lubang ya itu sudah biasa. Tidak ada hal-hal yang menakutkan. Karena apa bisa jadi karena itu siang hari ya mungkin tidak tahu. Selesai, pas pulang, mau pulang ini sorenya begini. Mamat pulang dulu. Setengah jam kemudian saya pun pulang. Sore sekitar jam 4. Bawa cangkul tetap. Pada saat sudah keluar dari gapura makam yang ada di situ, saya melihat seorang gadis yang rambutnya panjang, putih, mancung, menangis. Siapa dia? Saya sapa. Neng, kenapa nangis? Iya, Kang, saya sedih. Kekasih saya meninggal. Oh, tapi kenapa ada di sini? Ya, karena kekasih saya meninggalnya kuburnya di situ. Oh, gitu. Ya sudah, sekarang Neng pulang aja. Kenapa ada di sini? Gini Kang ya. Oh, saya sih cuma bilang mau ke Akang. Ya, tolong kalau saya meninggal, tolong kuburan di situ lagi. Kok Neng ngomongnya seperti itu? Mau nggak? Gitu. Ya. Akhirnya dia pulang, saya juga pulang juga. Keesokan harinya, sekitar pukul 5 sore, mendapat job lagi menggali kubur. Ini seorang gadis. Tanpa pikir panjang lagi, saya pun dan Mamat langsung mengerjakannya dengan penuh semangat. Terus sudah digali, datang itu iring-iringan jenazah banyak sekali. Saya ngomong, Mat, banyak sekali ya itu jenazah iring-iringannya. Iya, tumben. Iya. Mudah-mudahan aja kita dapat duitnya lebih banyak. Ya, mudah-mudahan aja. Dan ketika para pengantar jenazah itu sama keluarganya, ada salah satu pihak keluarga itu yang memegang foto bingkai. Dan betapa terkejutnya saya. Karena foto itu seorang perempuan dengan wajah cantik yang kemarin saya temuin di gapura itu. Mat, itu sih gadis yang saya temui. Gadis yang mana? Itu yang di foto itu. Berarti dia udah meninggal hari ini. Kamu salah kali. Bener. Antara takut juga. Akhirnya sudah selesai pemakaman. Dan pada saat pulang, kepala saya menjadi pusing. Dan keesokan ketika ada job, saya tidak berangkat dulu karena sakit. Saya sakit 2 hari. Ketika saya sembuh, istri saya ngomong begini, Pak, kalau memang sudah bekerja menjadi penggali kubur, ya udah nikmati aja daripada tidak ada kerjaan dan nganggur. Iya Bu, sekarang Bapak udah sembuh. Alhamdulillah sudah. Tidak ada ini lagi untuk menggali kubur lagi. Ya untuk saat ini sih belum. Barangkali untuk mungkin lusa. Tiba-tiba lusa
ketika ada yang meninggal lagi, yaitu meninggal ini kata orang itu yang dari pihak itu katanya seorang penguasa besar yang sudah sukses lah. Ya si Mamat bilang, bro, ini kita gali dua kali lipat bayarannya. Wah, syukur dong ya, karena ini orang kaya. Dan pokoknya bayarnya wah. Dengan penuh semangat saya pun dan Mamat mulai mengerjakan. Tidak lama tuh datang tuh mobil ambulan, jenazah datang tuh, iring-iringan tuh banyak sekali. Nah udah setelah dikubur, mereka pada balik, pada pulang. Beberapa menit, sekitar 15 menit, ketika sudah dikubur gundukan itu, ada salah satu orang dengan lari tergesa-gesa. Dia bilang kepada saya dan Mamat, Pak, tolong Pak, ada apa? Tolong dibuka kuburannya, tolong dibuka. Lu kenapa? Tolong Pak, itu jamaah saya ketinggalan. Bisa seperti itu sih? Bener Pak, tolong Pak. Waduh, gimana Mat? Yaudah, laksanin aja. Terus dibuka. Ternyata benar. Tapi alangkah kagetnya saya ketika sosok yang di dalam makam itu tahu-tahu tuh lidahnya tuh menjulur dari ini perut, matanya melotot, sampai semua yang ada di situ, saya, Mamat, dan salah satu pihak keluarga tuh kaget semua. Mat, bisa gue Mat? Iya. Waduh, udah cepat ambil, cepat ambil jamnya, Jamnya diambil akhirnya. Udah langsung dikuduk lagi. Disitulah trauma saya. Ada rasa ketakutan, takut sekali. Dan situ selama semalaman saya tidak bisa tidur. Karena apa? Paling takut yang itu. Ketika saya semalam tidak tidur, terus dihantui perasaan takut. Akhirnya lama-lama saya pun tertidur dengan pulas. Sekitar pertengahan bulannya, antara bulan Juni 2013, dengan tiba-tiba saja Mamat mengundurkan diri dari penggali kubur. Bro, saya mulai besok keluar dari bekerja di penggali kubur. Loh, kenapa Mat? Ya, tahu sendiri, saya sudah bertahun-tahun di sini, bekerja di sini. Ya mungkin kan ada bosannya juga. Saya pengen cari yang lebih baik. Oh begitu. Terus saya masa apa? Ya kamu kan bisa cari orang lagi untuk menggantikan posisi saya. Ya sudah dah, gak apa-apa. Akhirnya tinggal saya sendiri. Selalu terus bekerja menjadi penggali kubur terus. Tapi tetap saya ada teman. Ya pada saat saya bekerja menjadi penggali kubur itu ya di daerah Kuningan ya. Hari demi hari, bulan demi bulan, saya pengen ke rumah Mamat. Karena sudah lama tidak ke rumah Mamat. Lalu saya ke rumah Mamat.
Tapi yang anehnya, kenapa rumah Mamat bisa berubah? Dulu yang rumahnya sederhana, kenapa tiba-tiba bisa berubah menjadi besar? Terlihat di depannya itu, di halaman depan itu ada motor, ada mobil, pokoknya lain, berubah drastis. Ketika saya menyambangi rumah Mamat, ternyata Mamatnya tidak ada, yang ada cuma istrinya. Lalu ya saya pulang. Tapi pulang ini saya masih mikir, Mamat itu kerja apa? Tadi istrinya bilang Mamat lagi ketemuan sama seorang bisnismen, ngomong gitu. Tapi ya udahlah, itu mungkin sudah rezekinya Mamat menjadi orang kaya. Tapi kenapa dia tidak menghubungi saya? Barangkali saya bisa mendapat kerjaan yang lebih dari dia. Hingga pada suatu hari saya mendengar bahwa Mamat itu meninggal. Dan istrinya, keluarganya tuh mengabarkan kepada saya untuk menguburkan Mamat. Terus terang, sedih, hancur. Ya karena sahabat yang telah menolong saya dalam kesusahan. Dengan diiringi jenazah Mamat, saya menguburkan mayat Mamat. Dan yang lebih aneh lagi, yang bikin membuat saya kaget dan terkejut, itu di dalam lubang itu tuh banyak ular. Ular kecil-kecil tapi hitam, banyak sekali. Saya pun aneh, ada apa ini, takut. Ya udah, pikiran saya udah mulai kacau. Berkecamuk ini di dalam pikiran saya tuh. Sungguh saya tidak menyangka saya harus mengikhlaskan. Tapi tetap beberapa hari kemudian saya mendengar dari salah satu keluarga bahwa selama ini Mamat ini pesugihan. Dia bekerja sama dengan hal-hal gaib untuk menjadi kaya. Terus terang saya tidak habis pikir kenapa Mamat seperti itu. Tidak menyangka. Tahun 2014 bulan Januari, saya memutuskan untuk keluar dari penggali kubur dengan alasan saya tidak sanggup lagi karena dihantui dengan sahabat saya, Mamat. Itu yang membuat saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu. Itu sebagian kisah yang dialami Mas Hendro ya? Ya. Berarti kisah-kisah lainnya masih ada? Kejadian-kejadian di luar nalar ketika menguburkan jenazah? Kalau untuk menguburkan sih yang hal-hal seperti tadi aja. Tapi kalau di luar dari kuburan selalu ada yang ngikutin aja. Di luar kuburan loh, ketika saya pulang, tok-tok. Ikut ke rumah maksudnya? Ya, tok-tok. Hampir setiap hari? Enggak, ketika itu aja pada saat saya menguburkan yang sifatnya jelek gitu. Menurut Mas Hendro, jenazah yang meninggal itu apa benar cerminan dari kehidupannya? Oh iya, benar. Seperti tadi ada pengusaha yang meninggal itu. Iya. Ada tahu kenapa waktu hidupnya itu pengusaha kenapa? Yang saya dengar itu mungkin selama hidupnya dia itu selalu ngomongin orang,
merendahkan orang dari beberapa sumber Iya. yang saya ini gitu. Lalu mengenai Mamat yang meninggal itu ternyata melakukan pesugihan. Ya, Pesugihan apa yang dilakukannya menurut Mas Hendro? tali pocong. Tali pocong. Tapi kekayaannya nggak lama ya? Nggak lama ketika pas sudah meninggal itu berangsur-angsur udah barang-barang itu udah jual. Kurang lebih 2 tahunan ada ya? Ada. Sebentar Pak, sebentar. Kenapa Mas Hendro? Nggak udah. Kenapa ada interaksi? Kalau kuping saya suka bunyi. Oh, apa ada artinya? Saya nggak tahu, biasanya kayak gitu ada, cuman saya nggak tahu nih itu. Suka ada yang membisiki atau gimana? Nggak. Mas Hendro sering mengalami seperti ini, hal-hal seperti ini. Iya, Biasanya pertanda apa? datang. Ada yang datang. Ya. Mungkin dari sobat yang memiliki penglihatan. Astagfirullahaladzim. Kuman siapa? Kumbang. Oh, kumbang macam kumbang. Macamnya Mas Hendro. Ya. Balik ya. Balik. Sobat MM, mohon maaf atas kejadian ini tanpa disengaja. Mas Hendro mengalami interaksi dengan makhluk gaib. Kami mohon maaf dan kami sudahi dulu kisah dari Mas Hendro malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja gak? Ya. Ininya di stop ya. Air minum. Minum dulu aja, minum. Mic-nya tadi mana? Biarin aja. Enggak. Udah enggak apa-apa. Udah biarin aja di situ di. Udah kontrol. Kejadian yang tidak diduga. Itu masih ngerekam. Minum Ada nggak di mana? kopi hitam ada. Kopi hitam aja. Indo Cafe. Kopi hitam. Indo Cafe. Maka Indo Cafe. Di depan gitu. Baru mulai live. udah keluar belum? Sudah terkendali, Mas Hendro? Terus. Masih anaknya dibuka nih. Itu sampai loncat kok tadi. Ini loncat tuh. Kaget tuh juga. Ya Bu, mungkin Mas Hendro yang muda. Kontak gitu. Kalau kuping sakit gimana?
Istighfar. Terlalu menghayati ya. Jadi kalau menghayati memang sebuah cerita memang begitu. Cuman kalau udah ini Sering gak gitu? Kalau lagi cerita, enggak juga. Kalau lagi tidur sendirian begitu. Cuman beda-beda. juga tiba-tiba datang. Itu beda-beda. Istri gimana? Hah? Istri kaget dong. Udah biasa. Begitu. Biarkan aja. Tapi Iya, ini kan kalau di- ekstrim loh kehitungnya loh. Hah? Sampai brutal Tuh maksudnya. kalau nggak ditarik langsung merah. Oh gitu. Makanya macamnya ya, ini bahaya nih, buang. Iya sakit ya. Nggak bisa di Dibuang. pelan-pelan, nggak bisa ditahan. Kalau jadi ada tipikal kalau orang kesurupan ada yang memang kita butuh interaksi, ada yang memang harus frontal.